sudah dipastikan benar-benar bersih, baru kita mulai pembelajaran di kelas. Kalau ada kelas 7 juga ada ruang kelas 8. Nggih. Perlu diketahui sama seperti yang disampaikan oleh Bu Muafia selaku kepala sekolah tadi, bahwasanya di ruang kelas 7 ada 10 ya, kelas 7A sampai kelas 7C tadi hanya satu sampel, satu contoh saja. Lah di kelas 8 pun juga ada 10 rombel, ada 10 kelas A sampai C, 8A sampai 8C. Lah untuk tahun ini kelas mohon maaf ya, di kelas 8 kita membuat sebuah kelas unggulan, nggih. Ya, setiap tahun kita ganti dari kelas 1 ke kelas lain. Nah, untuk tahun ini kelas unggulannya ada di kelas 8A. Mereka yang berprestasi di kelas 7 ya, dapat juara 1, dapat juara 2, ya walaupun maaf dalam segi nilai dia lebih unggul dari teman-temannya ya, maka dipastikan dia akan menempati ruang kelas di kelas 8 yaitu kelas unggulan. Ya, ayo ini kesempatan yang baik untuk berkompetisi secara sehat ya. Sampean berkompetisi di kelas 7 dengan teman-teman sampean ya menjadi yang terbaik dan nanti akan dikumpulkan dalam satu ruang yaitu namanya kalau untuk tahun ini kelas 8A. Ya. Selanjutnya ya tampak ya di kelas 8 ini juga bersih sekali, ya. Nah, kita pindah ke kelas 9. Wah, tambah indah, nggih. Tambah pernik-perniknya juga rame, nggih. Mungkin memang dari kelas 7, 8, 9 karena dalam segi kematangan, pengalaman dan usia mereka lebih tinggi, maka dalam menata kelas pun mereka juga lebih punya kreasi dibanding adik-adiknya. Ini contoh dari kelas 9, tampak lebih indah, nggih. Tapi yang patut yang maaf dari ketiganya antara kelas 7, 8, 9 kesamaannya satu. Kelasnya sama-sama bersih. Untuk urusan pernik atau kelengkapan di dinding itu lain lagi, nggih, ya. Kalau ada kelas kita juga menyediakan fasilitas, nggih, bagi mereka yang mohon maaf ingin buang air kecil atau buang air besar ya, istilahnya ingin ke belakang, sekolah pun juga menyediakan banyak sekali toilet atau WC ya. Yang pertama ini yang kita tampilkan yaitu toilet milik perempuan atau yang putri, letaknya paling timur sekali, nggih, paling timur. Lah kenapa kok diistilahkan kamar mandi putri? Kalau gitu kamar mandi putra tidak ada di situ? Iya, kalau memang kamar mandi putri ada di paling timur, maka kamar mandi putra kita letakkan di paling barat. Nggih. Nah, itu lagi kita sangat menjunjung tinggi dari tadi mungkin sudah sampai tunggu tempat kantinnya di mana kantinnya? Kantinnya ada di belakang, nggih, pojok barat, nggih. Ya, paling belakang dan pojok sebelah barat di situ. Di situ ada bangunan yang cukup luas, nggih. Ya, satu bangunan tapi besar luas. Ketika masuk ke dalam di situ banyak sekali mbak-mbak atau mungkin mas-mas yang jualan berjualan, nggih, mohon maaf. Dan sebagian juga ada dari Bapak Ibu guru yang memang petugas kantin, nggih. Banyak yang disediakan di sini, nggih. Mulai dari kue basah, snack, terus juga makanan seperti nasi soto, nggih, nasi pecel, bakso juga ada, nggih. Nah, tapi dari itu semua, semua disajikan secara bersih dan higienis, nggih, sehat juga, nggih. Makanan-makanan yang tidak sehat kita seleksi betul, jangan sampai masuk ke kantin SMP Negeri 1 Purwosari karena SMP Negeri 1 Purwosari itu mengikuti adiwiyata tingkat nasional, jadi dalam segi uh, penjualan makanan pun juga harus dan sangat diperhatikan. Nah, ini bagi yang suka olahraga ada lapangan yang cukup luas. Ini lapangan bola. Oke. Ya, ada juga lapangan voli tapi yang
Pak Zaki tunjukkan ini adalah lapangan bola untuk mereka yang suka sepak bola. Nggih. Nah, terus lapangan ini juga multifungsi. Di cuaca-cuaca yang tidak hujan, istilahnya ya juga masih kemarau ya, lapangan ini bisa digunakan untuk melaksanakan upacara bendera di hari Senin. Tapi ketika di musim penghujan, kondisi lapangan juga becek, maka pelaksanaan upacara bendera hari Senin diarahkan ke lapangan basket. Lah, perlu kalian ketahui bahwasanya tidak semua SMP negeri sekabupaten Pasuruan punya lapangan bola. Nggih. Pak Zaki banyak keliling ke satu SMP negeri, ke SMP negeri yang lain. Nggih. Saya hanya menghitung mungkin nggak sampai antara mungkin 5, paling banyak 5. Bahkan kalau saya insya Allah yang saya ketahui hanya 3 sekolah saja yang punya lapangan bola, termasuk sekolah kita ini yaitu SMP Negeri 1 Brosari. Lah patut berbanggalah sampean mempunyai fasilitas berupa lapangan bola yang sangat luas. Nggih. Sangat ini insya Allah standar SMP, standar anak SMP. Bukan standar anu ya, kalau yang senior-senior nggak seperti ini, mungkin lebih luas lagi. Ibarat dari lapangan itu ada juga sebuah bangunan, nggih, semi tertutup, nggih, atapnya ada tapi samping kanan kirinya tanpa ada tembok. Ini kita namai aula, nggih, sangat besar dan insya Allah bisa menampung satu rombel, maaf, satu level kelas, misalnya kelas 7 semua dari 7A sampai 7C kumpul di sini, walaupun menjaga jarak antara satu sama lain 1 meter, masih bisa muat. Kalau misalnya tanpa jarak, maka semua peserta didik mulai dari 7A sampai 9C bisa muat, termasuk juga gurunya, ini saking luasnya. Ini kita banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan di tempat ini. Terakhir kita laksanakan yaitu kegiatan pembekalan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan untuk kelas 8. Nah, alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di pembahasan Adiwiyata SMP Negeri 1 Purwosari. Sebelum saya bahas, jika ada pertanyaan, karena ini sifatnya satu arah saja, yaitu memakai streaming YouTube, sampean bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar, nanti oleh Bapak Yovinus yang ada nggak jauh dari saya, akan menyampaikan pertanyaan dari sampean dan insya Allah akan saya jawab semampu saya. Kalau nggak bisa jawab, ya ini buat PR buat Pak Zaki. Secara singkat, Pak Zaki akan menerangkan tentang Adiwiyata, ya, karena tidak semua sekolah mengikuti Adiwiyata, dan level dari sekolah kita sudah masuk tingkat Adiwiyata tingkat nasional. Di atasnya ada satu lagi, yaitu jenjang Adiwiyata tingkat mandiri. Lah, di atas mandiri sudah nggak ada wis. Jadi satu step lagi. Lah, ini kita sangat membutuhkan istilahnya butuh kerjasama dari kalian. Alhamdulillah kakak-kakak kelas sampean termasuk yang sudah lulus 1 tahun 2 tahun yang lalu itu merasakan perjuangan bagaimana mewujudkan sekolah yang dulunya tidak ada adiwiyatanya akhirnya menjadi adiwiyata, mulai dari adiwiyata tingkat kabupaten, provinsi hingga ke nasional. Bukan hanya sekedar laporan saja, tapi pembiasaan hidup kita yang kita laksanakan setiap hari itu memang mencerminkan Adiwiyata, yaitu sekolah yang mementingkan dan peduli terhadap lingkungan hidup. Kita jaga terus itu. Dan alhamdulillah di dalam pembagian ini di visi misi sekolah kita, visinya itu kalau sampean bisa baca di profil sekolah kita, itu ada kalimat terwujudnya sekolah berstandar nasional, berbudaya lingkungan, yang berlandaskan iman dan takwa. Berbudaya lingkungan itu loh. Dari visi itu kita jabarkan menjadi 13 macam yang
di dalamnya itu banyak yang menyampaikan kepedulian kita terhadap lingkungan. Untuk mensukseskan adiwiyata itu, di sekolah kita membentuk yang namanya Pokja. Pokja itu istilah kalau dipanjangkan yaitu kelompok kerja. Ada 16 kelompok kerja mulai dari Pokja kebersihan kelas, Pokja UKS, Pokja musola, kantin, jumantik, hutan dan pembibitan, keterampilan, greenhouse, biopori, tosa, koperasi sampah, kompos, produk unggulan, tata kelola air, ikan kolam, dan publikasi. Nah, untuk semua peserta didik mulai dari kelas 7 hingga kelas 9 diwajibkan ikut salah satu dari pokja itu. Kita hanya mewajibkan untuk ikut, okay? Ikut untuk masalah mana yang dikehendaki untuk dipilih, serk mana, cocok mana, masuk pokja mana, itu terserah kalian sendiri. Nah, bismillah, moga-moga tatap muka bisa berlangsung dan nanti sampean akan disodori berupa pilihan, akan masuk pokja yang mana. Nah, setiap pokja nanti ada koordinator dari Bapak Ibu guru. Kebetulan kalau Pak Zaki ini dipercaya sebagai pokja musola. Jadi semua tentang kebersihan, keasrian di musola, itu Pak Zaki yang bertanggung jawab. Dan Pak Zaki punya anggota dari berbagai kelas yang memang minat untuk masuk pokja musola. Dan masih ada pojak-pojak yang lain. Nah, di sini akan kita bahas nggak banyak-banyak, mungkin hanya 6 saja. Yang pertama yaitu pokja kantin. Ya, tampak ini ada kakak kelas sampean yang memakai baju olahraga, menyapu lingkungan kantin. Insya Allah logika kita sederhana kok, pemikiran sama juga sederhana. Kalau ada 2 warung, 2 tempat makan, sama-sama menyajikan menu makanan yang sama, tapi bedanya warung A tampak bersih dan warung B tampak, mohon maaf, kotor, penyajiannya juga kurang higienis, mungkin secara logika sehat kita akan memilih warung A. Lah, di SMP Negeri 1 Prosari pun juga menjaga kebersihan dari lingkungan kantin. Jangan sampai ada sampah berserakan di sana sini dan ada petugasnya. Ya, tapi yang paling utama yang menjaga yaitu semua pengunjung kantin harus bertanggung jawab terhadap kebersihan dari kantin itu sendiri. Berikutnya langsung Pak Zaki lompat tinggi. Kita kedua yaitu pokja UKS. Ya, tadi juga sudah saya tampilkan gambar. Tadi yang saya tampilkan pertama itu yaitu UKS Putri. Ya, yang kalian saksikan di sini adalah UKS Putri, tampak di situ ada petugas pokja dari kakak kelas sampean. Mereka sangat peduli dengan kebersihan dari UKS itu sendiri. Ya, memang awal-awal sama koordinator yaitu Bu Nurhayati diberikan semacam pendampingan dan juga wawasan bagaimana merawat, mengolah, dan juga menjaga UKS ini. Tapi lambat laun mereka punya semacam panggilan dari hati mereka untuk bertanggung jawab menjaga kebersihan UKS itu sendiri. Yang ketiga yaitu pokja kebersihan musola. Ini wilayahnya Pak Zaki nih. Di sini Pak Zaki bertanggung jawab di wilayah ini dan semua anggota pokja di kebersihan musola harus memastikan pagi jam 6 pagi keadaan musola harus bersih, ya. Jangan sampai mereka yang ingin melaksanakan ibadah terganggu, tidak nyaman dengan keadaan musola yang kotor. Ini tugas dari pokja kebersihan musola. Ada juga pokja jumantik. Nah, ini areanya yaitu ada di toilet, di WC atau kamar mandi, baik kamar mandi
Bapak Ibu guru sendiri, kamar mandi dari peserta putra dan putri. Selalu setiap hari kita periksa dari bak mandi itu. Jangan sampai ada nanti, mohon maaf, hewan-hewan kecil atau cumantik yang ada di situ, nggih. Insya Allah 2 hari sekali selalu kita kuras, nggih. Kalau setiap harinya kita pastikan lantainya selalu bersih, nggih. Yang kelima, yang juga patut kita acung jempol, di sekolah kita juga menghasilkan kompos yang mana dinaungi oleh Pokja Kompos. Di sini perlu kalian ketahui banyak pohon-pohon yang ada di SMP Negeri 1 Prosari yang setiap hari menggugurkan daun-daunnya. Lah daun-daun ini enggak kita buang percuma. Daun-daun ini kita kumpulkan jadi satu, kita olah. Alhamdulillah SMP Negeri 1 Prosari sudah punya mesin sendiri untuk mengolah. Di situ kita olah yang mana nanti akan dijadikan kompos, pupuk untuk kesuburan dari tanaman itu sendiri. Yang keenam, yang paling akhir yang Pak Zaki ingin sampaikan yaitu Pokja Koperasi Sampah. Nah ini loh, ini sampai hari ini pun sampah bisa bernilai uang. Jadi sampah-sampah yang dihasilkan dari para siswa, dari dia membeli minuman, makanan, ada bungkus plastik atau bungkus botol, kita kumpulkan jadi satu, terus disetorkan kepada pihak yang menamakan dirinya sebagai Pokja Koperasi Sampah. Di situ mereka akan menyetorkan setiap kelas nanti dapat berapa setiap harinya. Ya. Jadi dipastikan setiap hari apa istilahnya, tempat sampah di depan kelas mereka nggak akan ada sampah karena dipastikan di menjelang pulang sampah itu sudah bersih dan dipilah-pilah mana yang organik, mana yang anorganik, dan yang nanti yang bisa bernilai uang akan disetorkan kepada pihak koperasi sampah untuk ditimbang dan nanti setiap bulannya akan dibagi hasil di kas kelas masing-masing. Yang paling akhir anak-anakku sebelum Pak Zaki akhiri, yang gak kalah penting ini Pak Zaki menerangkan tentang tata krama etika mengirim WA ke guru. Ini alhamdulillah beberapa wali kelas kemarin sudah mengirim daripada ilmu. Kalaupun orang berilmu kalau nggak punya adab juga nggak ada gunanya ilmunya. Tapi ketika dia punya adab, walaupun ilmunya nggak begitu tinggi, nggak begitu banyak, adabnya ini masih dihargai, masih bernilai di masyarakat. Coba sampai lihat ya tampilan slide yang ditampilkan di PowerPoint itu, yaitu yang pertama ini berupa pesan ya. Yang pertama ucapkan salam dulu. Ya, kalau kalian agama Islam ya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ASSS gitu, jangan disingkat. Kalau mungkin WRWB mungkin monggo disingkat, tapi Assalamualaikumnya jangan disingkat. Biasa kan ada ASS itu apa maksudnya? Ya, itu ucapkan salam. Kalau kalian memang mohon maaf agamanya non-muslim bisa mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan seterusnya. Yang kedua, sebutkan identitas nama, kelas, nomor absen. Ya. Kenapa itu dilakukan? Karena tidak semua guru menyimpan nomor kalian. Jadi, Assalamualaikum langsung tanya, jangan. Perkenalkan dirimu dari siapa namamu, absen berapa, kelas berapa. Sehingga Bapak Ibu guru tahu, oh ini yang tanya adalah anak kelas saya sendiri. Oh ini anak dari kelas 7 yang tanya. Sehingga beliau akan tahu nanti ke arah mana jawabannya. Yang ketiga, sampaikan keperluanmu dengan kalimat yang jelas, singkat, padat, dan sopan santun. Nah, kenapa juga harus seperti ini? Karena kita nggak tahu kondisi Bapak Ibu guru ketika menerima pesan dari sampean.
Nggih, yang dipikirkan dan ditangani Bapak Ibu guru sangatlah banyak, bukan hanya urusan sekolah saja, juga urusan yang ada di rumah. Sehingga kalau harus bercerita dulu sampai mengutarakan banyak kalimat, itu menguras tenaga dan pikiran Bapak Ibu guru dan, eee, apa jenenge, alangkah baiknya disingkat saja langsung ke poin yang sampean ingin tanyakan, nggih, yang ingin kalian sampaikan. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa ucapkan terima kasih. Nggih, walaupun belum dijawab, sampean ucapkan terima kasih. Dan yang terakhir, kembali akhiri dengan salam. Itu ketika ngirim pesan. Nah, ketika menerima informasi dari Bapak Ibu guru yang di berupa grup itu, nggih, grup atau mungkin langsung japri ke sampean, ya tolong ini yang paling-paling mungkin apa, sangat disesalkan, banyak dari kalian yang tidak menggubris. Nggih, ketika Bapak Ibu guru memberikan informasi ke ruang guru, ngapunten Ibu, ketika Bapak Ibu guru memberikan informasi di grup, kalian hanya membaca saja, hanya membaca tidak mengucapkan apapun nggih. Padahal minimal ayo alangkah baik nggih, minimal sampean ucapkan dengan jawaban, "Ya Pak, ya Bu, terima kasih," gitu. Walaupun hanya dengan ucapan seperti itu, dengan ketikan seperti itu, insya Allah membuat hati dari Bapak Ibu guru yang menyampaikan informasi itu merasa diperhatikan. Oke. Jangan sampai pesan dari Bapak Ibu guru dikirim pagi sampai malam nggak ada yang merespon. Lah itu sama saja sama cuek. Oke. Ya, nggak boleh seperti itu. Oke. Begitu aja ada pesan dari Bapak Ibu guru, apa itu tentang pelajaran atau mungkin menanyakan sesuatu langsung respon. Ya, dalam hal ini yang paling saya kedepankan yaitu pengurus kelas dulu memberikan contoh. Ya, ya pengurus kelas yang telah ditunjuk, ayo kasih contoh agar teman-teman yang lain juga ikut meniru apa yang saya lakukan itu. Lanjut, untuk etika berkomunikasi ini lebih kepada nilpun sampean nggih, baik lewat WA maupun langsung telepon secara reguler nggih. Yang pertama, ya tetap nggih salam dulu nggih, tapi di dalam pembicaraan sampean berbicaralah seperlunya saja. Nggih, apa yang ingin sampean sampaikan, sampaikan ya. Di situ disingkat saja, terus dilarang berbicara dengan tidak berkaitan dengan sekolah, yang bukan tentang kepentingan sekolah, alangkah baik jangan dibicarakan dengan Bapak Ibu guru. Terus yang ketiga, ucapkan tutur kata yang baik dan sopan atau lebih tepatnya santun, nggih. Ya, di situ yang keempat, sampai bisa memilih, boleh memakai bahasa Indonesia, boleh memilih bahasa Jawa. Tapi jika kalian tidak begitu menguasai bahasa Jawa, terutama bahasa Jawa yang kromo inggil, kromo halus itu, mendingan kalian pakai bahasa Indonesia saja karena bahasa Indonesia ini netral, nggih, tidak menampakkan apa istilah sesuatu yang kurang baik, semua insya Allah baik. Ya, bahasa Indonesia disampaikan kepada usia berapapun, kalangan manapun, insya Allah tetap menjaga kehormatan satu sama lain. Tapi kalau pakai bahasa Jawa, sampai bahasa Jawanya masih dicampur-campur, antara yang halus dengan yang kasar, mendingan nggak usah pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia saja. Terus jangan cepet-cepet kalau bicara. Terus yang kelima, ingat kalian sudah masuk grup resmi sekolah, bedakan berkomunikasi baik itu dengan guru, orang tua, atau teman, jangan disamaratakan. Nggih, bicara yang halus. Sama Bapak Ibu guru ya disapa dengan sesuai namanya. Nggih, jangan bro, wah itu sesuatu yang lagi ngetren tapi nggak baik untuk digunakan kepada orang tua atau Bapak Ibu guru. Paling akhir, nah ini paling akhir, ini ada tugas nanti akan disampaikan, dikirimkan link post testnya kepada sampean. Lah di pertanyaan ini nanti, ini kan ya yang dari 1 sampai 4 sudah Pak Zaki bahas semua, oke, tinggal sampean jawab ya. Dan nanti akan kita periksa nanti di akhir dari MPLS nanti,
akan ada semacam direkap siapa yang aktif di dalam MPLS dalam segi hadir dan juga mengerjakan postes, siapa yang tidak. Nggih. Nah, itu juga mempengaruhi terhadap nanti nilai yang akan sampean dapatkan di pembelajaran yang sesungguhnya. Nggih. Ini saja yang bisa Pak Zaki sampaikan. Ini menitnya juga sudah jam 10, nggih, tepat, nggih. Mungkin ada pertanyaan Pak Yovinus? Ya, nggih? Ya. Oh gitu. Fokus ke GC karena link dari postes di materi wawasan Wiyata Mandala ini sudah segera akan kami share di grup GC. Pastikan kalian sudah gabung ke GC masing-masing kelas, nggih, kelas kalian masing-masing. Ya, terus nanti ada tayangan tentang profil, Pak, ini perlu? Oh, kata nggih. Mungkin di lain waktu, sekolah kita punya video yang sangat bagus, lebih visualnya lebih bagus karena berupa video bergerak nggih, dari satu tempat ke tempat lain di lingkungan sekolah kita nggih, berkeliling semua. Dari situ sampean bisa menyaksikan bagaimana keindahan dari SMP Negeri 1 Purwosari Purwosari secara sesungguhnya nggih. Kalau tadi kan saya hanya berupa gambar-gambar saja. Ini saja yang bisa Pak Zaki sampaikan. Sebelum Pak Zaki undur diri, saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi sampean ikut MPLS ini ya, dan Pak Zaki mohon maaf jika apa yang Pak Zaki sampaikan tidak sesuai harapan, nggih, kurang jelasnya karena di sini Pak Zaki hanya pengganti saja, karena Bu Nur Hayati, lagi sakit, kita doakan beliau lekas sembuh, nggih, amin amin ya rabbal alamin. Terus sebelum meninggalkan dari rapat ini, presentasi ini, jangan lupa kalian tulis nama kalian di kolom komentar sebagai bukti sampean telah mengikuti MPLS ini, tulis nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Oke. Juga bisa disampaikan pertanyaan yang nanti bisa kita jawab di lain waktu. Ini saja yang bisa Pak Zaki sampaikan. Eh, Terus jaga kesehatan, nggih, ya, selalu ibadah dengan istiqomah dan kita akan bertemu di lain waktu dengan kondisi yang lebih baik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.